Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya. Saya mau tahu berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini, katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kita, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati Natal, beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, semua hanya karena kemurahan Tuhan, amin saudara. Tidak ada hal yang lebih indah daripada beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, amin. Puji Tuhan. Nah saudara, tema kita, Natal kita tahun ini adalah In God's Perfect Time. Ya, atau kalau bahasa Indonesia adalah waktu Tuhan yang paling terbaik, di dalam waktunya Tuhan. Nah kita akan baca sama-sama saudara, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jadi kita akan mengambil cerita dari kebangkitan Lazarus saudara ya. Yohanes 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama ya, dengan suara yang keras, satu hati kita semua mau baca ini bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Puji nama Tuhan. Nah saudara, konteks ayat ini adalah cerita dari Lazarus yang mati. Mungkin kita semua sudah tahu cerita ini saudara ya. Yang kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah cerita di dalam Injil Yohanes yang hanya ditulis di dalam Injil Yohanes. Tidak diceritakan di Injil yang lain ya. Dan di dalam kisah ini, kisah kebangkitan Lazarus, ada satu perkataan Yesus yang terkenal. 7 perkataan Yesus tentang akulah. Akulah roti kehidupan, akulah pintu. Nah salah satunya adalah ini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah saudara, kalau kita baca judulnya pagi hari ini saudara, In God's Perfect Time. Di dalam waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, bahkan sampai ada lagunya saudara ya. Apa yang muncul di benak kita ketika kita mendengar frasa ini saudara? Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Tunggu aja waktunya Tuhan. Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Apa yang muncul di benak kita? Kalau boleh kita jujur saudara, kebanyakan dari kita berpikir ketika kita mendengar, oh Tuhan akan bekerja di waktunya yang tepat, selalu yang muncul adalah penyakit saya pasti sembuh pada waktunya. Ya, yang muncul adalah masalah dan pergumulan saya pasti akan diselesaikan Tuhan pada waktunya. Usaha saya pasti berhasil pada waktunya. Atau mungkin yang muncul di benak kita, oh pernikahan atau rumah tangga saya pasti dipulihkan pada waktunya. Atau mungkin yang anak-anak muda, saya akan dapat jodoh pada waktunya. Ya, itulah yang ada di pikiran kita saudara ketika kita mendengar frasa ini. Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Tapi saudara perhatikan, seringkali kita selalu mengaitkan mujizat Tuhan dengan kepentingan kita pribadi saudara. Ya, selalu setiap Tuhan membuat mujizat selalu kaitannya dengan kepentingan pribadi saya. Kalau saudara perhatikan tadi saya katakan penyakit saya pasti sembuh, masalah pergumulan saya pasti diselesaikan pada waktunya. Semuanya memang pada waktunya Tuhan, tapi intinya adalah tentang kepentingan saya saudara. Ya. Jadi seringkali kalau boleh jujur saudara, waktu kita baca Alkitab dan kita membaca ada kisah di mana Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa, kita mudah sekali berpikir bahwa Tuhan melakukannya semata-mata hanya untuk kepentingan saya. Itu yang seringkali terjadi ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika membaca kisah Tuhan membuat mujizat, kita mudah sekali langsung mengaitkannya dengan kehidupan kita sekarang saudara. Padahal kalau kita perhatikan, kita baca dengan seksama, semua mujizat yang dicatat di dalam Alkitab, khususnya di ayat ini kebangkitan Lazarus, Yohanes sendiri sudah mencatat bahwa semuanya Tuhan melakukan mujizat ini yaitu untuk memuliakan Tuhan dan untuk kepentingannya Tuhan, saudara. Makanya kalau kita renungkan, salah satu kesalahan terbesar kita dalam membaca Alkitab adalah kita seringkali berpikir bahwa cerita di Alkitab adalah tentang kita dan kepentingan kita, saudara. Kitalah pusat kehidupan ini, makanya Tuhan harus bekerja untuk saya.
Kalau saya mengalami kesusahan, Tuhan harus tolong saya. Tuhan harus jawab saya. Dan kalau kita perhatikan saudara, banyak orang Kristen yang dalam mengikut Tuhan memiliki mental Tuhan itu ada untuk melayani saya. Bukan saya ada untuk melayani Tuhan. Memang betul Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa anak manusia datang untuk melayani. Tapi berapa banyak dari antara orang Kristen yang mengikut Kristus tapi menjadikan Tuhan itu jongosnya saudara. Ya. Tuhan ada untuk melayani saya mau taat, saya mau mempersembahkan banyak hal, yang penting Tuhan mau nurut sama saya. Apa yang menjadi kemauan saya, apa yang menjadi keinginan saya, Tuhan harus dengar, Tuhan harus kabulkan semuanya. Jadi Tuhan gak ada bedanya dengan jin saudara ya, yang bisa disuruh-suruh. Banyak orang Kristen dalam mengikut Tuhan sekali lagi memiliki mental Tuhan ada untuk melayani saya. Bukan saya ada untuk melayani Tuhan. Padahal jelas sekali kalau saudara baca di Roma 11 ayat 36 dikatakan apa? Kalau ada yang hafal, segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk kehidupan kita. Setiap musim kehidupan kita ada dari Tuhan dan untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan saudara. Jadi kalau kita bicara tentang kisah Lazarus yang dibangkitkan, kisah kebangkitan Lazarus bukan hanya berbicara tentang Tuhan pasti menolong kita di waktu yang tepat. Seringkali kalau kita baca kisah Lazarus yang muncul ini, betul saudara ya. Oh Tuhan pasti menolong kita di waktu yang tepat. Saya tidak bilang itu salah saudara. Tapi sebenarnya ada kisah yang lewat kisah Lazarus ini ada hal yang mau diajarkan Tuhan yang jauh lebih besar lagi. Kisah Lazarus berbicara bahwa kebangkitan rohani jauh lebih penting daripada kebangkitan orang mati, saudara. Dan kematian rohani adalah hal yang jauh lebih mengerikan melebihi kematian jasmani. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan firman Tuhan lewat ayat ini sebenarnya, saudara. Ya. Nah sekarang mari saya mau ajak kita semua melihat sedikit detail dalam cerita ini yang berkaitan dengan kehidupan kita. Nanti saudara bisa baca kisah lengkapnya di rumah saudara ya, karena ya waktu kita terbatas saudara. Ya nanti saudara setelah ini akan nonton dramanya Lazarus ya, supaya lebih jelas lagi saudara ya. Nah kalau saudara baca di dalam ceritanya kebangkitannya Lazarus ya, di ayat awal kita melihat di situ dikatakan bahwa Lazarus ini sedang sakit. Kemudian Maria dan Marta mengirimkan pesan atau mengutus seseorang untuk mengirimkan pesan kepada Tuhan Yesus bahwa saudara mereka sedang sakit keras. Dengan harapan mungkin, ayo Tuhan harus tolong Lazarus, Tuhan harus tolong kakak kami atau saudara kami. Tolong kasih tahu Tuhan Yesus bahwa Lazarus ini sedang sakit keras. Tapi menarik sekali saudara, perhatikan apa yang menjadi responnya Tuhan Yesus di ayat 5 dan 6 saudara. Yesus memang mengasihi Marta, ini pesannya sudah disampaikan, Yesus sudah mendengar bahwa Lazarus ini sakit. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tapi perhatikan saudara, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja menunda kedatangannya. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sepertinya saudara, Yesus sengaja menunda kedatangannya. Dan bagi kita, dalam perspektifnya kita, ini sesuatu yang buruk. Kenapa Tuhan Yesus gak segera datang aja sih? Dan langsung menyembuhkan Lazarus, saudara. Saudara coba bayangkan, ketika saudara sedang ada di tempat kerja, kemudian tiba-tiba ada orang rumah datang dan berkata, keluarga di rumah ada yang sakit keras. Entah itu orang tua saudara atau mungkin pasangan saudara. Apa yang kira-kira saudara lakukan? Apakah saudara akan menunggu 2 hari lagi baru saudara pulang dari kantor, saudara? Saya yakin tidak. Kalau itu memang adalah orang yang Anda kasihi, Anda pasti akan secepat mungkin pulang, saudara. Untuk menolong, untuk membawanya ke rumah sakit, untuk membawanya ke dokter atau ke puskesmas, apapun itu, saudara. Tapi tidak dengan Yesus, sepertinya dia punya cara yang lain. Dan memang Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang misterius, yang seringkali kita tidak mengerti, saudara. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini saudara? Kita tahu Tuhan Yesus pada akhirnya memang datang ke tempatnya Lazarus saudara ya. Apa yang bisa kita pelajari?
Tuhan itu pasti menolong, amin saudara. Tapi tidak selalu dengan cara yang kita pikirkan, bayangkan, atau inginkan. Ada amin saudara? Kita kalau minta sama Tuhan seringnya apa? Tuhan maunya sekarang dong Tuhan. Aduh, masalah ini begitu berat, tolong Tuhan, tolong aku sekarang Tuhan. Aku udah gak kuat. Ya, tapi saya mau katakan saudara, Tuhan pasti menolong. Tapi tidak selalu dengan cara yang kita pikirkan, bayangkan, atau bahkan kita inginkan saudara. Contohnya ada banyak di dalam Alkitab. Ya, Paulus, saudara tahu kisahnya Paulus, duri dalam dagingnya. Dia memohon berkali-kali kepada Tuhan, Tuhan cabut duri ini Tuhan. Saya gak sanggup Tuhan menanggungnya. Paulus berkata demikian, dia sampai depresi dan frustasi saudara. Tapi saudara tahu apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Jadi Paulus memohon duri dalam daging yang dicabut. Tapi alih-alih duri dalam dagingnya cabut, Tuhan justru memberikannya kasih karunia dan kekuatan untuk melalui itu semua. Tuhan pasti menolong, tapi tidak selalu dengan cara yang kita pikirkan, bayangkan, atau inginkan, saudara. Kalau kita perhatikan, seringkali ada dua cara Tuhan menolong kita, saudara. Ya. Yang pertama, kadang Tuhan menolong kita dengan cara melepaskan kita dari permasalahan dan pergumulan kita. Melepaskan kita dari bahaya, ya. Tapi ada cara yang kedua, cara Tuhan menolong kita. Cara yang kedua adalah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa melalui masalah itu. Amin saudara. Masalahnya gak diambil saudara. Tapi kitanya yang dikuatkan. Kalau boleh jujur kita lebih suka cenderung lebih ke yang pertama saudara. Kalau bisa angkat aja Tuhan masalahnya. Tapi kalau kita berdoa supaya hidup ini tidak ada masalah. Itu doa yang tidak masuk akal bagi saya saudara. Betul saudara ya, amin. Karena kalau kita berdoa Tuhan saya pengen masalah ini gak ada. Tiba-tiba nanti kita udah ada di surga saudara. Karena hanya ketika di surgalah masalah itu tidak ada, saudara. Tapi seringkali Tuhan itu menguatkan kita untuk melalui pergumulan kita, masalah kita. Kita cenderung lebih suka yang pertama. Tapi Tuhan lebih senang karakter kita bertumbuh di dalam permasalahan yang sedang kita alami. Amin, saudara. Mari kita renungkan pagi hari ini, saudara. Apakah saudara sedang mengalami pergumulan? Apakah saudara sedang mengalami tekanan yang begitu berat, masalah yang begitu berat saudara? Saya mau katakan datang saja sama Tuhan. Datang apa adanya, berteriaklah minta tolong, berserulah memanggil namanya saudara. Tapi perhatikan, izinkan dia bekerja dengan caranya saudara. Bukan dengan cara kita. Amin saudara. Izinkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Kenapa saudara? Karena bisa jadi melalui masalah dan pergumulan yang kita alami justru iman kita semakin dikuatkan saudara. Ya, makanya saya katakan di dalam Kristus penderitaan dan tekanan tidak selalu berarti buruk saudara. Ada amin? Di dalam Kristus penderitaan dan tekanan tidak selalu buruk. Allah sanggup menggunakan segala keadaan untuk menggenapi tujuan dan rencananya. Apa yang kita anggap tidak baik, seringkali Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Itu Tuhan kita, saudara. Contoh, saudara ya, di dalam kisah ini. Yohanes 11 ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ini Lazarus sudah mati. Tapi Tuhan Yesus bersyukur, saudara. Kenapa? Sebab demikian lebih baik bagi kamu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Apa yang kita anggap tidak baik, kematian Lazarus itu tidak baik saudara. Seringkali Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu apa? Supaya iman murid-muridnya, pengikutnya semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi di awal cerita kita melihat Yesus dengan sengaja berlambat-lambat untuk datang ke tempat Lazarus, saudara. Bukan karena Yesus tidak peduli. Karena di ayat ini dikatakan Yesus itu begitu mengasihi Lazarus, Maria, dan Marta. Ya. Jadi Yesus sengaja berlambat-lambat bukan karena dia nggak peduli, cuek gitu saudara ya. Tapi karena apa? Karena ada rencana yang besar yang ingin dia lakukan lewat kejadian ini saudara.
Dia berencana melalui kebangkitan Lazarus nanti akan ada banyak orang yang percaya bahwa dia adalah Mesias. Makanya dia nunggu dulu, saudara. Iman pengikutnya semakin dalam, iman pengikutnya semakin dikuatkan. Ada hal yang baik datang dari sesuatu yang orang anggap buruk, saudara. Ya. Yesus sengaja menunggu 4 hari baru dia datang. Kenapa? Karena pada waktu itu kepercayaan orang Yahudi adalah kalau orang meninggal, saudara, kalau misalnya masih 3 hari itu mereka percaya rohnya masih ada di sekitar tubuhnya. Jadi bisa aja rohnya balik lagi dan orang itu hidup kembali. Gak perlu mujizat. Tapi Yesus sengaja menunggu 4 hari. Kenapa? Karena 4 hari berarti artinya orang itu gak mungkin bangkit lagi. Kecuali Tuhan sendiri yang membangkitkannya. Dan Tuhan Yesus membangkitkan orang itu. Artinya apa? Yesus tuh pengen ngasih tahu semua orang bahwa dialah Tuhan, saudara. Dialah yang memiliki kehidupan ini, saudara. Yesus ingin memberitahu kepada banyak orang bahwa dialah sang kehidupan itu. Tidak ada di dunia ini yang mati dan hidup, yang mati dan bangkit tanpa seizinnya Tuhan Yesus, saudara. Ya, itulah sebabnya dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara cari nabi manapun, di agama manapun, gak pernah ada yang punya klaim ini. Hanya Tuhan Yesus yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dia bukan hanya manusia biasa, dia bukan hanya nabi biasa, saudara. Dia adalah Tuhan sejati, dia adalah manusia sejati. Amin, saudara. Jadi di luar Kristus tidak ada kehidupan kekal. Jadi pelajarannya, saudara, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk menunggu sedikit lebih lama, itu bukan karena Tuhan itu tidak peduli, saudara. Amin. Tapi karena Tuhan mau kita mempercayai pribadinya, saudara. Ketika tangan Tuhan terlihat seperti terlambat untuk menolong, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa selalu percaya hatinya, selalu ada untuk kita, saudara. Mungkin waktu kita berdoa seakan-akan tidak ada jawaban Tuhan. Ya. Tapi itulah saat yang paling tepat bagi hati kita untuk mempercayai hatinya Tuhan. Dia tahu apa yang dia lakukan, saudara. Ya. Amin, saudara. Dia bahkan lebih tahu kita, lebih daripada kita tahu diri kita sendiri, saudara. Ya. Memang menunggu itu selalu terasa tidak enak, apalagi di tengah ketidakpastian. Kalau saudara baca, Marta dan Maria pun komplain. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak segera datang untuk menolong Lazarus. Marta dan Maria ini adalah gambaran kita yang suka komplain sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara. Harusnya Tuhan datang ada di sini. Kalau enggak, Lazarus pasti enggak mati kalau Tuhan ada di sini. Kita seakan-akan lebih tahu daripada Tuhan. Ya, tapi Tuhan lebih tahu, saudara. Ya, inilah yang kita lakukan ketika sepertinya Tuhan tidak mendengar dan bertindak. Tuhan di mana Tuhan? Kenapa Tuhan enggak menolong sekarang? Kalau Tuhan tolong sekarang, pasti lain ceritanya. Ya, tapi sekali lagi, saudara, ada rencana Tuhan yang akan digenapi lewat kematiannya Lazarus. Dan kalau Tuhan mengizinkan kita untuk menunggu di dalam pergumulan kita, permasalahan kita, artinya ada rencana Tuhan yang akan digenapi melalui pergumulan dan permasalahan kita. Kita hanya perlu percaya. Katakan percaya, saudara. Percaya. Kita hanya perlu percaya. Ya. Nah, kita lihat Yohanes 11 ayat 20-26. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Kemudian tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepadanya, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Saudara perhatikan, di sini Marta mengira bahwa ucapan Yesus adalah tentang kebangkitan akhir zaman, saudara. Dan Marta, Maria percaya hal ini, kenapa? Karena mungkin Yesus mengajarkannya. Dan juga kebanyakan orang-orang Yahudi pada waktu itu memang mereka percaya akan ada kebangkitan di akhir zaman. Tapi di sini kita melihat klaim Yesus lebih daripada itu. Dia bukan berkata aku akan membangkitkan, bukan. Dia berkata akulah kebangkitan itu. Dialah esensi dari kebangkitan itu, saudara. Ya.
Ini tidak berbicara hanya tentang kebangkitan dan kehidupan fisik, tapi juga kerohanian yang mati. Mereka yang percaya kepada Yesus, mereka akan bangkit rohaninya dari kematiannya akan dosa, saudara. Jadi sekali lagi saudara, ya, Yesus ingin mengatakan sebenarnya bahwa di luar dia, mereka yang mati rohaninya tidak akan pernah bisa bangkit. Dan ini jauh lebih mengerikan daripada kematian jasmani, saudara. Itu yang ingin Tuhan Yesus sampaikan lewat kematiannya Lazarus sebenarnya. Ya. Jadi sekali lagi ketika Yesus nampak dengan sengaja berlambat-lambat, itu bukan karena dia tidak peduli, saudara. Tapi karena ada rencana yang jauh lebih besar yang harus dia genapi. Yaitu supaya apa? Supaya semua orang bisa melihat mujizat kebangkitan ini dan mereka tahu bahwa ternyata Tuhan Yesuslah sang kehidupan itu sendiri, saudara. Yesuslah Mesias yang selama ini mereka nanti-nantikan, saudara. Dan ini jauh lebih penting, bahkan lebih dari kebangkitan Lazarus, saudara. Makanya saya berani bilang, bagi Tuhan, iman percaya jauh lebih penting daripada mujizat kebangkitan. Ada amin, saudara? Saya sering sekali melihat di luar negeri, pernah ya, ini ya bagi saya ini kekristenan yang gak betul, saudara. Ada orang meninggal, wah didoain berhari-hari supaya dia bangkit. Ya. Tapi kematian dan kebangkitan itu adalah kedaulatannya Tuhan, saudara. Ya. Dan bagi Tuhan, orang yang tadinya tidak percaya dan kemudian menjadi percaya, itu lebih penting daripada mujizat kebangkitan, saudara. Orang percaya, Lazarus adalah orang percaya. Orang percaya kalau mati dia selamat, saudara. Dia bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tapi bagi mereka yang tidak beriman dan percaya kepada Kristus, ketika mereka mati, mereka akan binasa. Jadi jauh lebih penting mana, saudara? Bagi Yesus, lebih penting iman percaya daripada mujizat kebangkitan itu sendiri, saudara. Tapi bukan berarti Tuhan tidak peduli akan perasaan kita. Dia adalah Allah yang peduli. Amin, saudara. Tahu dari mana dia adalah Allah yang peduli? Ada satu kejadian yang menarik di sini, saudara. Yohanes 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan he was deeply moved in his spirit. Artinya Tuhan Yesus tuh benar-benar sedih sekali. Dia ikut menangis bersama-sama dengan Marta dan Maria dan banyak orang, saudara. Menarik, saudara ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menangis bersama kita, saudara. Dia mengerti perasaan kita. Dia mengerti luka hati kita. Dia mengerti keperihan yang kita alami. Dia ikut menangis bersama kita. Kalau saudara belajar di dalam konsep dewanya Yunani, mereka adalah dewa yang tidak memiliki emosi, saudara. Jadi dewanya orang Yunani, kalau orangnya datang persembahan nangis-nangis, dia nggak ngerti. Kamu kenapa itu kok keluar air dari matamu? Dia nggak ngerti, saudara. Tapi Tuhan kita bukan dewa Yunani, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang mengerti perasaan kita, saudara. Amin. Jadi kalau saudara mengalami beban yang begitu berat, saya pastikan Tuhan mendengar dan mengerti perasaan saudara. Datang saja pada Tuhan. Sama seperti Maria yang datang kepada Tuhan. Sujud menangis karena kehilangan saudaranya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saudara. Dia Allah yang menangis bersama-sama dengan kita. Dia bukan Allah yang cuek, saudara. Allah yang menciptakan dunia kemudian dia tinggalkan. Itu konsepnya dewa Yunani. Habis dunianya diciptain ditinggalin. Terserah mau bunuh-bunuhan apa enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga dia mengerti perasaan kita. Bahkan mengalami apa yang kita alami, saudara. Bukankah kita bersyukur memiliki Allah yang seperti itu, saudara? Bukan Allah yang jauh, yang gak pernah ngerti perasaan kita. Amin, saudara? Nah, di akhir kisah ini, saudara, kita melihat pada akhirnya Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Oke. Pada akhirnya Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kisah ini kalau saudara lihat berakhir di ayat 44, saudara. Ya. Dan kebanyakan biasanya ketika kita selesai membaca kisah ini, kita pada akhirnya berakhir dengan kesimpulan Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Tapi tahukah saudara, sebenarnya yang paling penting di dalam kisah ini ada di ayat 45. Ya.
Inti cerita ini bukan hanya Lazarus yang mati dan bangkit, saudara. Tapi apa? Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Agendanya Tuhan Yesus berhasil di sini, saudara. Karena tadi Tuhan Yesus katakan, baik bagi kamu untuk menunggu Lazarus mati 4 hari dulu baru dia kubangkitkan. Karena lewat kejadian itu, banyak orang akan percaya bahwa Yesuslah Mesias. Inilah agendanya Tuhan Yesus dalam kisah kebangkitannya Lazarus. Supaya orang melihat mujizat ini, bahkan ditulis sampai ribuan tahun sampai kita bisa baca kisah ini. Supaya kita percaya bahwa dia adalah benar-benar Tuhan. Bahwa dia adalah benar-benar kebangkitan dan hidup. Bahwa di luar dia tidak ada kebangkitan dan hidup, saudara. Ya, dan itu jauh lebih penting daripada kebangkitannya Lazarus. Kalau saudara baca ada 7 mujizat di Yohanes, semuanya tujuannya sama, saudara. Apa? Supaya kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi, saudara. Keselamatan karena iman dan percaya kepada Yesus, bagi Yesus jauh lebih berharga daripada mujizat itu sendiri, saudara. Tahukah saudara, di dalam Alkitab seringkali mujizat itu digambarkan hanyalah sebuah tanda yang akan menunjuk kepada Yesus. Jadi mujizat itu hanya tanda. Kalau saudara pernah pergi ke Bromo, itu kan ada tanda-tanda jalannya, saudara. Supaya kita bisa pergi ke Bromo gak nyasar, saudara. Itulah fungsi dan tujuan dari mujizat, saudara, sebenarnya. Supaya apa? Karena mujizat itu akan mengarahkan kita kepada Kristus. Yang adalah mujizat terbesar itu sendiri, saudara. Lebih daripada sakit disembuhkan, lebih daripada mati dibangkitkan, lebih daripada miskin jadi kaya. Kristus adalah mujizat terbesar dalam kehidupan kita, saudara. Makanya saya selalu katakan, kita jangan jadi orang Kristen yang selalu sukanya itu mujizat lebih daripada Yesus. Kenapa, saudara? Nabi palsu pun bisa bikin mujizat, saudara. Amin. Di akhir zaman bahkan nabi palsu mendatangkan api dari langit. Dan hampir-hampir orang pilihannya disesatkan, saudara. Mengerikan. Tapi nabi palsu tidak bisa membangkitkan kerohanian yang mati, saudara. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Jadi apa yang kita pelajari dari kisah Lazarus, saudara? Kisah Lazarus sebenarnya mengajarkan kita bahwa Allah bisa menggunakan situasi yang kita anggap buruk untuk menggenapi rencananya. Amin, saudara. Kedatangan Yesus yang terlambat itu buruk bagi Maria dan Marta karena Lazarus jadi mati. Tapi bagi Tuhan itu adalah sebuah kesempatan untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia adalah Tuhan yang sejati, saudara. Jadi maukah kita pagi hari ini menyerahkan seluruh kisah kehidupan kita. Kisah yang baik, kisah yang buruk, kisah yang gak enak. Dan memberikan hidup kita bagi Tuhan agar rencananya digenapi melalui kehidupan kita, saudara. Mungkin Anda sudah lama berdoa untuk sakit penyakit Anda tapi Tuhan belum jawab. Bisa jadi lewat ketabahan saudara menanggung sakit penyakit itu ada orang yang diselamatkan, saudara. Mungkin kita berdoa untuk pergumulan tapi seakan Tuhan tidak mendengar, Tuhan diam. Tapi siapa tahu Tuhan sedang melatih karakter kita sehingga orang bisa diberkati dan percaya lewat kesabaran kita menanggung masalah itu. Saya tetap percaya sama Tuhan sekalipun saya sedang ada dalam tekanan. Orang lain jadi percaya, Tuhan siapa yang kamu sembah? Sehingga bisa membuat kamu bertahan melalui semua ini. Tapi saya mau katakan tetaplah ingat bahwa di tengah kesusahan kita, Allah kita adalah Allah yang menangis bersama kita. Amin, saudara. Dia mengerti, dia peduli, saudara. Kisah Lazarus mengajarkan kepada kita, Allah mampu mendatangkan kebaikan di tengah situasi yang buruk, saudara. Dunia mengajarkan situasi yang baik tidak akan pernah datang dari keadaan yang buruk. Tapi cerita ini mengajarkan kepada kita, mau situasinya seburuk apapun, Allah bisa mengubahnya menjadi kebaikan, saudara. Ya. Kematian Lazarus adalah sesuatu yang buruk, tapi orang menjadi percaya lewat kebangkitannya. Sesuatu yang baik datang dari yang buruk. Kalau kita renungkan, saudara, ada 3 tempat di mana sesuatu yang baik itu datang dari tempat yang buruk, saudara. Yang pertama ada di mana?
kelahiran Kristus di kandang hewan yang jorok, kotor, hina adalah bukti bahwa Allah bisa mendatangkan kebaikan lewat tempat yang hina, saudara. Jika Allah bisa mengubah yang hina menjadi mulia, keselamatan datang dari palungan yang kotor, saudara. Allah pun di dalam Kristus bisa mengubah kita yang hina karena dosa menjadi mulia karena Kristus. Amin, saudara. Tempat yang kedua ada di mana, saudara? Salib Kristus adalah bukti bahwa Allah bisa mendatangkan kebaikan lewat tempat yang terkutuk, saudara. Salib adalah lambang kematian dan kutuk, tapi melalui kematian Kristus, salib menjadi simbol pengharapan dan kehidupan, saudara. Jika Allah bisa mengubah simbol kutuk menjadi berkat, maka Allah bisa mengubah kita yang terkutuk karena dosa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Mungkin kita melihat kehidupan kita buruk, saudara. Kita mengalami banyak hal yang buruk. Tapi percayalah, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dari apa yang kita anggap buruk, saudara. Yang terakhir, kubur yang kosong adalah bukti bahwa Allah bisa membawa kehidupan lewat kematian, saudara. Jika Allah bisa membangkitkan apa yang mati di dalam Kristus, Allah membangkitkan kerohanian kita yang mati karena dosa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, saudara. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau berdoa.